Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengangkat wabah atau penyakit ini sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya dan kembali lagi ke sekolah. Belajar lagi kita sama-sama di sekolah. Namun anak ustazah, meskipun sekarang kita belajarnya di rumah, anak ustazah harus tetap semangat dalam belajar. Kemudian ibadah kita jangan sampai ketinggalan, sholat, membaca Al-Quran, murojaah hafalan, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian juga kita harus membantu orang tua kita ketika kita berada di rumah. Ustazah ya. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang tema 8 yaitu pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Oke, anak ustazah, kita awali dengan melihat atau memperhatikan gambar. Ada gambar, kita perhatikan. Kira-kira gambar ini bercerita tentang apa ya? Oke, kita lihat gambar yang di atas. Ya, gambar yang di sebelah atas ini adalah gambar tentang jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Ada yang bekerja sebagai polisi, ada nelayan, ada guru, dan lain-lain. Banyak lagi macamnya pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah ustazah, kira-kira pekerjaan yang dilakukan ini untuk apa gunanya? Mengapa kita bekerja? Iya, kita bekerja tentunya untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu bisa berupa uang dan uang ini bisa kita gunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Kita lanjut nah ustazah. Oke, sekarang manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Jadi kita sebagai makhluk ekonomi, tentu kita akan melakukan kegiatan ekonomi hampir setiap harinya. Jadi kegiatan ekonomi itu apa? Ini dia. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu dia. Kemudian kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Oke, nah ini dia. Produksi, yang pertama tadi produksi. Produksi adalah pengubahan bahan-bahan dari sumber menjadi hasil yang diinginkan dan hasilnya dapat berupa barang atau jasa, atau dengan kata lain anak ustazah menghasilkan atau membuat barang. Nah, itu yang produksi. Apa contohnya? Nah, ini dia. Bisa kita lihat misalnya menanam jagung, menanam padi, menanam sayur-sayuran, membuat kue, membuat pakaian, dan masih banyak lagi yang lainnya nah ustazah ya. Kemudian tadi kegiatannya kita sebut dengan produksi dan pelakunya disebut dengan produsen. Nah, ingat anak ustazah ya. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu distribusi. Distribusi yaitu menyalurkan hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi hasil yang diproduksi tadi kita salurkan ke konsumen. Jadi itu namanya distribusi. Apa contohnya? Misalnya menjual baju, menjual alat tulis, menjual sayur-sayuran, dan masih banyak lagi yang lainnya nah ustazah. Jadi pelakunya itu disebut dengan distributor. Distributor pelaku yang melakukan distribusi. Kemudian yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai barang atau jasa. Jadi di sini kuncinya adalah menghabiskan atau mengurangi. Itu dia anak ustazah. Contohnya, ini ada contohnya kita bisa lihat di gambar misalnya
makan nasi, makan sayur-sayuran, makan buah, minum susu, memakai pakaian, memakai sepatu, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya Nak Ustazah. Sedangkan pelakunya disebut dengan konsumen. Tadi kegiatannya disebut konsumsi, pelakunya disebut dengan konsumen. Oke, selanjutnya, Anak Ustazah, sekarang mari kita perhatikan pakaian yang kita pakai. Kira-kira pakaian yang kita pakai ini langsung jadi seperti ini atau ada proses yang dilaluinya? Oke, coba lihat ya. Nah, ini dia. Ternyata pakaian yang kita pakai yang seperti sekarang ini ternyata melalui proses yang panjang. Berawal dari bunga kapas, bunga pohon kapas. Nah ini kapas dipintal hingga menjadi benang, kemudian setelah menjadi benang ditenun lagi menjadi kain. Setelah menjadi kain, barulah dibuat polanya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah pola selesai, barulah dijahit hingga selesai dan akhirnya barulah menjadi baju atau pakaian yang siap pakai. Inilah proses panjang yang dilalui sehingga pakaian ini bisa kita pakai seperti sekarang ini. Ini salah satu contohnya ya Nak Ustazah. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah tahu bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Distribusi, konsumsi, dan produksi. Jadi ketiga-tiga kegiatan ekonomi ini dia saling berkaitan dan berhubungan. Ketika salah satunya terhambat atau tidak lancar, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Misal kegiatan produksinya kurang lancar atau terhambat, maka akan berpengaruh kepada distribusi dan konsumsi. Begitu pula ketika distribusinya yang terhambat, maka akan berpengaruh juga bagi konsumsi dan produksi. Begitu pula ketika konsumsinya yang terhambat atau tidak lancar, maka akan berpengaruh juga bagi produksi dan distribusi. Ketiganya akan saling terkait dan terhubung. Jadi supaya semuanya lancar, maka semuanya juga harus lancar. Kan Ustazah? Sekarang kita lanjut. Terus apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, kita tahu tadi kegiatan ekonomi itu ada 3, ada produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi ini, kegiatan produksi akan berpengaruh terhadap kesejahteraan produsen dan pemilik lahan. Kalau produsen apa yang didapat? Nah, produsen akan memperoleh keuntungan, sedangkan pemilik lahan akan mendapatkan balas jasa. Nah, itu dia. Kemudian ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan distributor, produsen, dan konsumen. Bagi distributor akan mendapatkan balas jasa. Balas jasa ini bisa berupa uang. Kemudian bagi produsen juga akan memperoleh keuntungan. Sedangkan bagi konsumen, jika kegiatan distribusinya lancar, maka konsumen akan mendapatkan barang hasil produksi dengan cepat dan tepat. Nah, itu dia. Kemudian ada yang ketiga, kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi ini akan mempengaruhi kesejahteraan konsumen, produsen, dan distributor. Kalau bagi konsumen apa keuntungannya? Konsumen akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan optimal sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Kalau bagi produsen dan distributor juga akan memperoleh pendapatan. Ini dia Ustazah ya. Jadi kegiatan ekonomi ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, tadi kita sudah tahu bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, kita akan selalu berhubungan dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan sebagai makhluk ekonomi, kita akan selalu melakukan kegiatan ekonomi setiap harinya. Jadi, kita sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi harus
memiliki etika dan moral. Nah, jadi dengan etika dan moral yang kita miliki tadi, kita akan bisa menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Oke, anak ustazah. Ustazah rasa untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga lain kali kita bisa bertemu lagi. Dan terakhir Ustaz ucapkan terima kasih kepada anak ustazah dan ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.